Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa di channel ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sahabatku semuanya diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, segala apa yang Allah ciptakan itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Begitupun juga dengan setan dan jin, itu semua sudah diperhitungkan oleh Allah. Semua yang Allah ciptakan sesuai dengan kodrat dan jenis makhluk tersebut, baik dari manusia, hewan, malaikat, tumbuhan, setan dan jin sekalipun mempunyai kelebihan dan kekurangan. Makhluk yang ingkar kepada Allah seperti setan dan sebagian jin menjadi makhluk yang menyesatkan. Tipu daya setan akan terus dilakukan dengan tujuan menjerumuskan manusia ke lembah kemaksiatan. Makhluk yang bernama setan ini digambarkan memiliki kekuatan besar untuk menumbangkan kekuatan seseorang. Dikisahkan bahwa setiap hari setan mengirim pasukan untuk menggoda manusia agar berbuat kejahatan. Meski terlihat begitu kuat, namun hakikatnya setan dan tipu dayanya bersifat lemah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan mengetahui kelemahan setan dan jin, manusia diharapkan bisa menjauhkan dari godaan setan dan jin. Berikut adalah 6 hal kelemahan setan dan jin. Yang pertama, orang-orang saleh. Kelemahan pertama setan adalah oleh orang yang beriman kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Dan ketika setan berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku akan menjadikan mereka memandang aku baik atau perbuatan maksiat. Aku akan menjadikan mereka memandang aku baik atau perbuatan maksiat, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba Allah yang muklis di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 39-40. Ahli tafsir mengatakan bahwa ayat tersebut menerangkan setan itu dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang dilakukan. Namun ketika manusia melakukan hal-hal yang baik dan beramal soleh, maka mereka akan takut dengan sendirinya dan meninggalkan manusia. Yang kedua, ketangguhan Imam Umar bin Khattab. Setan dan jin juga sangat takut dengan salah satu khalifah Ur-Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa jika setan dan jin berjalan dan harus berpapasan dengan Umar bin Khattab, maka setan dan jin memilih untuk memilih jalan lain. Setan dan jin tidak berani jika harus berhadapan muka dengan Umar bin Khattab. Hal ini disebabkan benar-benar memegang ajaran agamanya serta menancapkan agamanya dengan tangguh. Hal ini membuat setan dan jin ketakutan dan membuat mereka lari. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut olehmu, wahai Umar." Hadis riwayat Tirmizi. Ternyata tidak hanya kepada Umar bin Khattab saja, setan dan jin juga takut dengan orang-orang yang beriman dan betul-betul menjaga keimanannya. Dalam kitab Al-Bidayah wal Inayah, Ibnu Katsir menjelaskan hadis berikut. Sesungguhnya orang mukmin akan dapat mengendalikan atau mengalahkan setan sebagaimana di antara kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika bepergian. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan jin kafir yang menyertai manusia bisa Islam jika manusia yang diikuti memperteguh keimanannya. Hal ini seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun kecuali ia disertai oleh seorang khorin atau penyerta dari jin dan khorin atau penyerta dari malaikat." Lalu para sahabat bertanya, "Apakah termasuk Anda juga, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Iya, termasuk saya. Hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam."
Dia tidak pernah menyuruh saya kecuali kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, jin dan setan tidak dapat menyerupai Rasulullah SAW. Di antara kelemahan setan dan jin lainnya adalah tidak dapat menyerupai rupa Rasulullah SAW. Sehingga jika seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan memiliki ciri-ciri sesuai literatur yang menggambarkan Nabi Allah ini, maka hal itu benar-benar Rasulullah. Dalam hadis sahih dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku." Hadis riwayat Muslim. Yang nomor 4, tidak bisa melewati batas langit atau batas-batas tertentu di langit. Makhluk yang bernama setan dan jin memang bisa bergerak cepat dan terbang layaknya malaikat. Namun, setan dan jin tetap memiliki kelemahan, yaitu tidak akan bisa menembus batas langit tertentu yang bisa dilewati oleh malaikat. Jika setan dan jin memaksa melewati batas yang ditentukan, maka mereka akan hancur dan mati. Karena itu pula, kelemahan setan dan jin tidak dapat mengetahui dan mencuri informasi dari langit. Yang nomor 5, pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Selanjutnya, kelemahan setan dan jin juga tidak bisa memasuki pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, "Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya, karena setan tidak akan membuka pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Tutuplah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya. Dan ketika hendak tidur, matikanlah lampu-lampu kalian." Hadis riwayat Muslim. Yang nomor 6, jin takluk kepada Nabi Sulaiman. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman, salah satunya adalah dapat menaklukkan jin dan setan, sehingga semuanya dapat bekerja atas perintahnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran, surat Syad ayat 36 dan 38, yang artinya, "Kemudian kami tunjukkan angin yang berhembus dengan baik kemana saja yang dia kehendaki, dan tunjukkan pula kepadanya setan-setan ahli bangunan, penyelam, dan setan-setan lain yang terikat dalam belenggu." Quran surat Shad ayat 36-38. Mukjizat ini diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman atas pengabulan doanya yang mengatakan, "Dari berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada seseorang setelah aku." Quran surat Shad ayat 35. Demikianlah 6 hal kelemahan atau yang membuat setan dan jin lemah. Semoga informasi ini bermanfaat kepada kita semua. Semoga dengan ini kita bisa menjadikan pelajaran dan mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.